Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leti Reva Zahra, NPM 2531-2070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Yang pertama itu ada pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Yang pertama itu menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua itu ada menurut Khursyid Ahmad, yaitu suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Yang ketiga itu ada menurut N-Siddiqi, yaitu tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman. Yang keempat itu menurut Hasanus Zaman, yaitu suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1-13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga itu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang terakhir itu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wal itikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Adapun fungsi bank syariah, yang pertama, manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat bergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada berbentuk akad yang melandasi penutupan polis. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies.
Definisi pegadaian syariah: menjadikan sesuatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Ada rohin, yaitu orang yang menggadaikan, ada murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, dan ada marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya ada mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bih atau dain hutang harus jelas, rohin dan murtahin harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai dari pihak keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rohin. Kesesuaian qabul dan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud awalnya, maksud lawannya, persambungan qabul dan ijab dalam majelis akad. Dasar-dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Adapun dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fiqih atau penafsiran ulama terhadap syariah. Prinsip pasar modal syariah.